Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 26. Tiara tercengang melihat Damar yang sudah berdiri di hadapannya. "Kamu kenapa di sini?" tanyanya terbata dengan wajah yang memucat. "Harusnya aku yang bertanya, apa seperti ini kelakuanmu selama ini?" geram Damar menatap Tiara penuh emosi. Jika saja Tiara seorang pria, pasti pukulan keras sudah dilayangkannya. Tanpa kamu jelaskan, aku sudah mengerti semuanya. Sela Damar yang langsung bergegas pergi keluar dari klub malam tersebut. Disusul langkah Tiara yang terus memanggil Damar. "Damar, dengarkan penjelasan aku," seru Tiara mengetuk kaca mobil kekasihnya itu. Damar tak menggubrisnya, ia justru menyalakan mesin mobilnya dan pergi gitu saja. "Damar, Damar!" teriak Tiara yang juga langsung masuk ke dalam mobilnya menyusul Damar. Damar melajukan mobilnya ke kediamannya. Ia sudah tiba lebih dulu di rumahnya. Barulah Tiara berhasil menyusul beberapa menit kemudian. "Pak, buka gerbangnya," perintah Tiara dari dalam mobil pada security di sana. Melihat gerbang besar itu tetap saja tertutup, walau dia sudah mengklaksonnya berulang kali. "Maaf non, Pak Damar tidak mengizinkan non masuk," ujar security tersebut. Tiara keluar dari mobilnya. "Pak, aku ini calon istri Damar. Aku berhak masuk," desak Tiara. "Maaf non, saya hanya mematuhi perintah dan Damar," Tiara berteriak kesal. Ia meraih ponselnya mencoba menghubungi Ibu Sarah, namun Ibu Sarah tak juga mengangkatnya. Dengan penuh kecewa Tiara kembali ke rumahnya. Sepanjang malam itu Tiara tidak bisa memejamkan matanya. Pikirannya kacau. Ia takut Damar meninggalkannya, karena sudah memergokinya dirinya yang memang suka bersenang-senang dengan pria di klub malam. Sampai pagi menjelang, Tiara mencoba kembali menghubungi Tante Sarah. "Halo sayang, kamu semalam telepon Tante?" "Maaf ya Tante sudah tidur," jelas Tante Sarah melihat panggilan Tiara di ponselnya. "Ya Tante enggak apa-apa. Tante semalam aku dan Damar bertengkar. Kami salah paham. Tante tolong jelaskan pada Damar ya, kalau semua itu tidak seperti yang dilihatnya. Aku hanya dijebak oleh Dinar." Aduh Tiara panjang lebar, berharap Tante Sarah bisa membantunya. "Dinar? Kok bisa?" Ibu Sarah justru tak mengerti dengan ucapan Tiara. "Ceritanya panjang Tante. Pokoknya Tante harus jelaskan ke Damar ya." "Ya sudah, nanti Tante coba jelaskan." Tiara tersenyum lega dan menutup teleponnya. "Pagi sayang," sapa Tante Sarah yang sudah menunggu Damar di meja makan. "Pagi Mah." Damar duduk di kursi makan, meraih roti panggang dan melumurinya dengan selai nanas. "Damar, kamu sedang bertengkar dengan Tiara?" tanya Ibu Sarah membuka obrolan. "Dia mengadu lagi." Damar balik bertanya, semakin tak menyukai Tiara yang selalu mengadu pada ibunya. "Ya, Tiara sudah menceritakan semuanya. Dia bilang itu hanya salah paham." Damar tersenyum kecut. Dia bermesraan dengan pria lain di klub malam. "Apa itu salah paham?" sergah Damar yang kembali geram. "Apa? Tiara tidak mungkin melakukan itu," balas Ibu Sarah yang tetap saja membela Tiara. "Tiara hanya dijebak oleh Dinar." "Dinar? Itu tidak ada hubungannya dengan Dinar," balas Damar yang tak mengerti mengapa ibunya tiba-tiba menyalahkan Dinar. "Tapi sayang, cukup Mah," sentak Damar meletakkan alat makannya. Obrolan pagi itu langsung membuat selera makannya hilang. "Aku tidak mengerti, mengapa kalian selalu menyalahkan Dinar. Apa salah Dinar? Apa Tiara dan Dinar sebelumnya sudah saling mengenal, dan mempunyai dendam pribadi?" selidik Damar. "Bukan gitu sayang. Tiara hanya takut kehilanganmu." "Sudahlah, aku sudah terlambat ke kantor," ketus Damar yang langsung berdiri meninggalkan meja makan. Ponsel Ibu Sarah berdering. Tiara kembali menghubunginya. "Tante bagaimana? Tante sudah bicara pada Damar?"
Tanya Tiara tanpa basa-basi. Sudah sayang. Tapi Damar tetap tidak mau mendengarkan penjelasan tante. Aduh tante, gimana sih? Tiara semakin gelisah, mundar-mandir tak jelas di kamarnya. Tante harus jelaskan lagi ya. Tiara enggak mau Damar meninggalkan Tiara. Rengek Tiara. Ya sayang. Kamu tenang ya, nanti tante coba bicara lagi dengan Damar. Damar tidak akan meninggalkanmu, ujar Ibu Sarah berusaha menenangkan. Tak lama menutup teleponnya. Ponsel di meja kerjanya berdering. Damar segera mengangkat telepon dari Ibu Sarah yang tiba-tiba ingin mengajak makan siang bersama. Damar tidak keberatan, dan berjanji akan menemui ibunya itu di sebuah resto. Saat jam makan siang tiba, Damar segera melajukan mobilnya ke resto yang telah dijanjikan. Sayang, panggil Ibu Sarah melihat putranya yang baru masuk ke dalam resto. Damar tersenyum, segera menghampiri Ibu Sarah yang sudah menunggunya. Sudah lama mah, baru saja sayang. Seorang pelayan pun menghampiri meja mereka, menawarkan beberapa menu. Tak berapa lama menu yang dipesan pun datang. Mereka menyantapnya seraya berbincang ringan. Damar, panggil seorang wanita yang spontan membuat Damar menghentikan makan siangnya. Kenapa kamu kesini? Tanya Damar dengan nada dingin, melihat kedatangan Tiara yang tiba-tiba. Aku mau menjelaskan kejadian malam itu. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Aku tidak buta. Aku melihat semuanya, dan aku tidak butuh penjelasanmu. Tegas Damar yang langsung berdiri menyudahi makan siangnya. Damar tunggu. Tiara mencekal lengan Damar yang hendak beranjak pergi. Damar, beri Tiara kesempatan untuk menjelaskan. Bela Ibu Sarah. Benar sayang, aku hanya dijebak Dinar malam itu, ujar Tiara yang justru menjadikan Dinar kambing hitam. Damar tersenyum kecut mendengar pembelaan konyol Tiara. Apa kamu sudah mengenal Dinar sebelumnya? Apa ada lagi yang kamu sembunyikan dariku? Selidik Damar, menatap curiga Tiara yang selama ini selalu memojokkan Dinar. Aku tidak menyembunyikan apapun. Elak Tiara tersenyum kaku. Dinar itu memang ingin merebutmu dariku. Cukup Tiara, jangan lagi menggangguku. Sentak Damar, melepaskan lengannya, bergegas pergi dari resto tersebut. Tante lihat. Kenapa sikap Damar jadi seperti itu? Aduh kembali Tiara. Bagaimana kalau Damar benar-benar meninggalkanku? Serunya memeluk Ibu Sarah. Tenang sayang, Damar tidak akan meninggalkanmu, ujar Ibu Sarah menenangkan Tiara yang menangis di peluknya. Damar kembali ke kantornya. Penjelasan Tiara yang justru memojokkan Dinar benar-benar membuat Damar tak mengerti, dan semakin merasa muak pada gadis itu. Damar yang sudah lama tidak bertemu Dinar pun berniat mengajak Dinar makan malam bersama. Rasanya dia rindu sekali dengan senyum gadis itu. Sore itu Damar bergegas melajukan mobilnya ke kantor Dinar. Dinar, panggilnya. Tersenyum tipis melihat Dinar yang baru saja keluar dari kantor. Langkah kaki Dinar spontan terhenti, melihat Damar yang sudah berdiri tak jauh darinya. Aku ingin mengantarmu pulang, dan aku akan pulang dengan pacarku. Sela Dinar melanjutkan langkahnya, menghampiri Darwin yang baru saja keluar dari mobilnya. Terima kasih ya sayang, sudah menjemputku, ujar Dinar, melingkarkan mesra tangannya di lengan Darwin. Darwin sedikit terkejut, melihat sikap Dinar yang tiba-tiba mengatakan ia pacarnya, juga bersikap mesra padanya.